Oke, teman-teman, selanjutnya ya, kita lanjutkan, itu kita membahas tentang contoh soal UTS. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada, sekitar 6 ya, 6 perusahaan dan nanti teman-teman diminta untuk menghitung TATO atau perputaran, aktiva, PM, profit margin, ROA atau ROI. Nah, selanjutnya itu diminta untuk perusahaan-perusahaan mana sih yang mempunyai posisi tidak baik, terus apa sih masalahnya, ya, itu teman-teman diminta untuk menganalisis. Nah, jawabannya teman-teman, coba kita lihat. Nah, di sini jawabannya saya rangkum di Excel ya. Jadi teman-teman kalau di UTS nanti, teman-teman bisa menjawabnya itu sesuai dengan kreasi teman-teman sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwasanya teman-teman sudah saya bilang, Tato itu rumusnya adalah penjualan per total aktiva. Karena turnover, maka eh, penyebut apa maksudnya, maka di belakangnya itu adalah dalam kali, misalnya 1,25 kali gitu ya. Kalau net profit margin itu rumusnya adalah laba bersih per penjualan itu dalam persen, ROI atau ROI juga dalam persen, laba bersih per total aktiva. Nah, di sini teman-teman tinggal cari, masukkan rumusnya untuk perusahaan A pastinya, karena ini adalah penjualan per total aktiva, maka itu adalah 10 dibagi dengan 8. Dapat hasilnya 1,25. 1,25 ini jangan lupa teman-teman di belakangnya selipkan kali di sana. Ya. Terus untuk yang B juga begitu, berarti cara mencarinya adalah 20 ya, penjualan 20 dibagi dengan 10 dapat 2 kali. Selanjutnya adalah untuk perusahaan C berarti 8 per dibagi dengan 6 dapat 1,33. Yang D adalah 5 dibagi 2,5. Didapatkan hasilnya adalah 2 kali. Selanjutnya yang E itu adalah 12 dibagi 4 dapat 3 kali. Yang F perusahaannya 17 dibagi 8 dapat 2,13 kali. Nah, untuk profit margin, rumusnya adalah laba bersih penjualan. Sehingga perusahaan A itu kita dapatkan profit marginnya adalah 0,7 dibagi dengan 10 dapat 7%. Untuk perusahaan B, 2 dibagi 20, 10%. Untuk laba bersih dibagi penjualan di perusahaan C adalah 0,8 bagi 8 dapat 10% juga. Untuk D juga 0,5 dibagi 5 dapat 10% juga. Yang E 1,5 dibagi dengan 12 dapat 13%. Dan yang F itu 1 dibagi 17 ya, dapatnya adalah 6%. Oke. Selanjutnya adalah untuk ROI. ROI itu rumusnya adalah laba bersih per total aktiva. Sehingga untuk perusahaan A adalah 0,7 dibagi 8 dapat 9%. Untuk perusahaan B 2 dibagi 10 didapatkan 20%. Yang C itu adalah 0,8 dibagi dengan 6 dapatnya adalah 13%. Yang D 0,5 dibagi dengan 2,5 didapatkan 20%. Dan E itu dapat 38% dari 1,5 dibagi dengan 4. Dan yang F 13% didapat dari 1 dibagi 8. Nah, itu adalah untuk pertanyaan 2A. Untuk 2B itu teman-teman bisa menganalisisnya satu-satu atau saya menganalisisnya seperti ini. Kalau seandainya pertanyaannya adalah mana dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu adalah perusahaan yang terbaik, seperti contoh soal Bapak di latihan ya. Nah, teman-teman lihat di Tato ya, di rasio turnover, total aset turnover itu adalah rasio aktivitas ya. Teman-teman ingat lagi. Perusahaan yang bagus dilihat dari segi Tato maupun NPM maupun ROI itu adalah jatuh di perusahaan diraih oleh perusahaan E maksud saya. Ya, karena di perusahaan E ini paling tinggi. Ya, lihat tatonya saja itu ada 3 kali dalam satu periode. Terus juga NPM-nya ada 13%, tinggi daripada yang lain. Terus juga ROI-nya juga 38% untuk ROI-nya ya. Nah,
Untuk pertanyaan 2B itu saya menjawabnya seperti ini. Tato yang bagus atau tinggi adalah perusahaan E. Yang bermasalah dengan tato adalah perusahaan A dan C karena tato di bawah 2 kali sehingga lebih rendah dari perusahaan lain. Tato atau total asset turnover yang rendah memberikan arti bahwa perusahaan A dan C memiliki total aset yang terlalu besar atau tidak ideal, sehingga perusahaan sulit mengelola asetnya secara optimal. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan jawabannya, nanti teman-teman bisa menambahkan dengan total aset yang rendah tadi, ya, total aset yang terlalu besar tadi, maka menjadikan pembagi untuk NPM maupun ROI, untuk ROI itu akan kecil juga. Nah, kita akan melihat bahwasannya nanti perusahaan A dan C ini akan mendapatkan ROI yang rendah, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya menjawab dari segi rasio profitabilitas yaitu NPM dan ROI. Di mana NPM yang baik adalah perusahaan E, NPM yang bermasalah adalah perusahaan A dan F karena NPM di bawah 10% sehingga lebih rendah dari perusahaan lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan A dan F kurang baik dalam mengelola penjualan yang akan menghasilkan laba bersih. Ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan A dan F kurang baik juga dan kurang efisien dalam efisiensi biayanya sehingga laba yang dihasilkan menjadi rendah gitu teman-teman. Selanjutnya dari segi ROI juga yang terbaik adalah perusahaan E dan yang terendah itu juga termasuk perusahaan yang rendah juga tatonya yaitu A dan C. Dimasuk juga perusahaan F ya. Karena dengan ROI di bawah 20% sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan A, C, dan F kurang efektif dan efisien dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dia gunakan. Ini adalah efek dari apa? Efek dari total asetnya tadi yang banyak yang menjadi pembaginya itu. Kan rumus ROI adalah laba bersih per total aset, total aktiva. Total aktivanya ini gede loh di sini gitu. Makanya ROI-nya juga akan rendah. Itu teman-teman. Nah, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman ajukan di grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.